Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman bertemu kembali di mata kuliah pengantar psikologi, program studi pendidikan non-formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Kali ini kita akan coba mengkaji tentang aliran-aliran dalam psikologi. Baiklah, materi pertama itu tentang dua teori yang mempengaruhi berdirinya psikologi sebagai ilmu. Adapun teori pertama yang mempengaruhi yaitu psikologi pembawaan atau psikologi nativistik. Nah, menurut teori ini bahwa jiwa itu terdiri dari beberapa faktor yang dibawa sejak lahir, yang disebut dengan pembawaan atau bakat gitu. Nah, pembawaan-pembawaan penting ini adalah pemikiran, perasaan, kehendak, yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa jenis pembawaan yang lebih kecil. Jadi, bakat dan pembawaan itu memang dianggap ada sejak lahir menurut teori ini gitu. Nah, salah satu tokoh yang menggagas teori atau mendukung psikologi pembawaan yaitu Franz Joseph Gall medio tahun 1785 sampai dengan 1828. Nah, Franz Joseph Gall ini itu terkenal dengan sebuah metode yang bernama frenologi. Jadi, frenologi ini merupakan metode untuk mengenal seseorang dengan memeriksa ke tengkorak kepalanya. Jadi, orang itu diperiksa ke tengkorak kepalanya pada bagian-bagian mana di dalam kepala itu yang menjadi sumber adanya moral, sumber adanya pikiran, perasaan, kehendak. Nah, itu yang dikemukakan oleh Franz Joseph Gall tentang teori fenomenologi. Jadi, di gambar teman-teman bisa melihat ada bagian-bagian yang dicoba dikemukakan atau dibedah dalam arti kata tengkorak kepala manusia itu ketika dibagi-bagi itu bagian-bagiannya itu mengandung pembawaan-pembawaan tertentu gitu yang berpengaruh terhadap ya kejiwaan teman-teman seperti itu. Namun teori ini tidak bertahan lama karena memang landasan keilmuan teorinya itu dianggap belum kuat gitu. Sehingga banyak pakar-pakar atau ahli-ahli yang berikutnya yang membantah atau tidak sepakat dengan teori ini gitu. Sehingga memang teori ini tidak bertahan lama dan cenderung ditinggalkan gitu. Sudah tidak realistis lagi dengan keadaan pada saat itu gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu teori psikologi asosiasi atau psikologi empirik. Nah, kalau tadi di teori sebelumnya dia menganggap bahwa jiwa itu berasal dari bawaan sejak lahir. Nah, kalau teori ini dia tidak sependapat, tidak setuju kalau jiwa itu berasal dari bawaan sejak lahir gitu. Nah, menurut psikologi asosiasi atau psikologi empirik bahwa jiwa itu berisikan ide-ide yang didapat melalui panca indera gitu. Kemudian dimemorikan dan saling diasosiasikan satu sama lain melalui prinsip-prinsip kesamaan, kekontrasan dan kelangsungan. Nah, jadi dalam teori psikologi empirik ini ide itu berasal dari panca indera yang mana setelah berasal dari panca indera itu disimpan dan diasosiasikan, maksudnya dikaitkan sehingga memang memiliki kesamaan kekontrasan dan kelangsungan. Contohnya seperti ini, ketika anak merasa lapar, maka orang tua akan memberikan makan gitu. Nah, artinya membuat persepsi anak saat dia lapar, maka orang tua dia akan makan gitu. Sehingga ini dilakukan secara terus-menerus, sehingga ketika lapar maka anak akan mencari makan gitu. Setelah bertambah umur, maka akan terjadi semacam pembentukan karakter gitu, mengisi jiwanya gitu. Nah, begitu juga dengan adanya prinsip kesamaan misalnya antara kalau ada siang pasti ada malam gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang didapat oleh panca indera dan yang dirasakan kemudian saling mencocokkan antar apa yang dilihat, apa yang dirasakan sehingga membentuk suatu pemahaman, membentuk jiwa
suatu individu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya itu aliran atau perspektif dalam psikologi. Jadi ada beberapa orang menyatakan ini sebuah teori, namun ada juga yang menyatakan ini sebagai aliran gitu. Nah, yang pertama itu strukturalism atau strukturalisme gitu. Nah, dari katanya aja ini kita sudah dapat memprediksi bahwa concern dari teori ini adalah tentang struktur kejiwaan gitu. Nah, teori ini dikemukakan oleh Wewun di periode 1832 sampai periode 1920. Psikologi ditujukan untuk menemukan fakta tentang struktur mental atau kesadaran dan fokus pada pengalaman-pengalaman sadar yang dialami oleh individu. Jadi concern dari teori ini adalah tentang strukturnya gitu, struktur yang mendasari isi jiwa. Jadi setiap gejala psikis yang kompleks selalu memiliki karakteristik dari elemen-elemennya gitu. Nah, dari teori ini itu menyatakan bahwa jiwa itu terdiri dari berbagai elemen atau bagian, seperti penginderaan, perasaan, ingatan, dan sebagainya. Nah, masing-masing elemen tadi itu dikaitkan satu sama lainnya, kemudian diasosiasikan gitu. Nah, maka aliran menurut Wundt ini dinamakan juga elementisme, kemudian strukturalisme dan asosiasionisme gitu. Karena mengasosiasikan gitu ya. Jadi kata kuncinya yang teori ini adalah adanya struktur yang mendasari pada isi dan struktur kejiwaan itu sendiri gitu. Nah, ini teori ini itu berkembang di Jerman. Kalau teori strukturalisme tadi itu berkembang di Jerman, nah ini ada ahli atau yang mempertentangkan teori strukturalisme itu teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh William James periode 1842 sampai 1910. Dia tidak setuju dengan penyelidikan yang terlalu mendalam tentang struktur tadi ya, yang teori struktur dan elemen-elemen jiwa gitu. Nah, teori fungsionalisme ini fokus pada bagaimana proses-proses mental itu dapat berfungsi dan bagaimana proses mental tersebut dapat digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, fungsionalisme ini berfokus pada fungsinya, pada fungsi mental, kejiwaan gitu, dan pada kegunaannya gitu. Jadi metode eksperimen dan observasi yang digunakan tingkah laku itu ingin mengetahui mengapa dan untuk apa suatu tingkah laku itu terjadi gitu. Jadi kegunaannya, jiwa seseorang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan dan berfungsi untuk menyesuaikan diri dan aksi seseorang gitu. Nah, teori ini jika dianalogikan dengan ilmu bangunan, misalnya, strukturalisme itu lebih mempelajari pada bagian-bagian dari bangunan itu, seperti lantai, dinding, atap, dan sebagainya. Nah, sementara teori fungsionalisme ini lebih ke melihat fungsi bangunan itu sendiri gitu. Apakah itu sebuah rumah tinggal, atau sekolah, atau toko. Nah, terlepas dari apakah lantai bangunan itu tanah atau marmer, dan atapnya dari genting atau rumbia gitu. Jadi, fungsionalisme ini, aliran atau teori fungsionalisme ini lebih kepada fungsinya gitu. Sedangkan tadi yang strukturalisme itu lebih kepada strukturnya gitu. Nah, itu teori antara strukturalisme dan fungsionalisme. Sebenarnya ini ada sedikit pertentangan juga antara teori yang ada di Jerman dan yang ada di Amerika gitu. Teori selanjutnya atau aliran selanjutnya yaitu aliran behaviorism atau behavioralisme gitu. Nah, teori ini dikenal juga sebagai psikologi stimulus respon atau SR, yang mana fokus pada tingkah laku
yang bisa diamati dan menggunakan metode yang objektif. Jadi teori ini sangat menentang adanya pendapat umum bahwa berlaku pada saat itu eksperimen-eksperimen tentang psikologi yang diperlukan introspeksi. Jadi teori ini mengatakan bahwa mempelajari tingkah laku yang nyata, terbuka dan dapat diukur itu tidak memerlukan menggunakan metode introspeksi gitu. Nah, teori behavioralism ini juga sering digunakan dalam teori belajar. Karena apa? Karena ketika belajar itu artinya nanti akan diharapkan terjadi perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku, perubahan pemahaman dalam belajar gitu. Nah, teori behavioralism ini mengkondisikan orang misalnya ada suatu kelas atau kelompok belajar yang hasilnya tidak maksimal, tapi ketika dengan diberikan tingkah laku, dibuat keadaan atau kondisi yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kemampuan belajarnya, misalnya sebelumnya menggunakan ceramah, tapi tiba-tiba menggunakan kita beri tindakan, kita berikan perlakuan dengan menggunakan audiovisual, dengan PowerPoint, dengan film, sehingga kelompok belajar ini tadi menjadi lebih mudah memahami sebuah pelajaran, gitu, memahami materi yang disampaikan oleh guru atau oleh pendidik lainnya, gitu. Nah itu teori behaviorism atau behavioralisme gitu. Nah, teori ini dikemukakan oleh tokoh bernama Watson atau John B. Watson. Hampir semua perilaku hasil dari pengkondisian dan lingkungan membentuk perilaku kita dengan memperkuat kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu. Nah, jadi Watson itu percaya bahwa semua perilaku itu dihasilkan dari pengkondisian dan lingkungan yang membentuk gitu. Dan untuk memperkuat kebiasaan-kebiasaan tertentu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tinggal di lingkungan yang memang mengharuskan teman-teman terutama untuk agama Islam itu untuk rajin beribadah misalnya. Nah, mungkin di awal-awal itu kita masih masih sulit untuk melakukan gitu. Tapi ketika lingkungan kita, terutama lingkungan keluarga itu terus mengajak untuk beribadah, datang ke masjid, beribadah tepat waktu. Nah, sehingga membentuk kebiasaan kita, membentuk perilaku kita bahwa ketika sudah waktunya maka kita harus ibadah gitu. Kita harus sholat gitu. Nah, walaupun kita sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua, kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan terus melaksanakannya gitu di dimanapun juga gitu. Walaupun kita sedang kuliah, teman-teman lagi di Bengkulu misalnya, orang tuanya sedang di kampung, maka kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan, kebiasaan-kebiasaan baik itu akan terus dilaksanakan, terus diteruskan gitu, walaupun sudah tidak ada lagi pengaruh atau kondisi yang membentuk dari orang tua gitu. Namun karena udah kebiasaan maka itu akan dilakukan gitu, karena memang tingkah lakunya udah terbentuk gitu. Nah itu menurut teori behavioralism gitu. Selanjutnya adalah teori atau aliran dari Gestalt Psychology atau psikologi Gestalt gitu. Nah, dalam teori ini itu dikemukakan oleh tiga serangkai dari Universitas Berlin. Yang pertama itu bernama Mark Wetermeer, kemudian Kurt Kofka, selanjutnya adalah Wolfgang Kohler gitu. Jadi mereka disebut tiga serangkai yang menggagas teori psikologi Gestalt. Nah, teori ini menyatakan bahwa mempelajari proses belajar dan persepsi. Fokusnya pada proses belajar dan persepsi. Artinya teori ini lebih kepada membentuk persepsi dari suatu keadaan situasi gitu. Jadi pengamatan atau persepsi pada suatu situasi atau rangsangan itu ditangkap secara keseluruhan. Jadi bukan persepsi yang dikumpulkan berdasarkan penjumlahan rangsangan yang kecil-kecil yang ditangkap oleh indera, melainkan merupakan suatu keseluruhan gitu. Jadi
teori ini menyatakan membentuk persepsi itu tentang apa yang ditangkap oleh indera itu secara keseluruhan, bukan bagian-bagiannya gitu, bukan konsen pada bagian-bagiannya. Contohnya, mungkin teman-teman tahu gambar apa di samping ini yang ditandain. Benar, ini adalah sebuah mobil. Nah, mobil yang warna kuning itu tampak dari samping, sedangkan yang warna merah itu tampak dari depan. Nah, ketika manusia itu membentuk persepsi bahwa itu adalah sebuah mobil, jadi mau dilihat dari manapun, mau dilihat dari samping, dari depan, dari atas, dari belakang, atau dari bawah, nah itu tetap mobil gitu, karena itu sudah membentuk persepsi gitu, udah membentuk persepsi secara keseluruhan gitu. Andai kata teman-teman hanya melihat nih, hanya melihat bagian bannya gitu, teman-teman ambil lubang sedotan, kemudian lihat gambar itu dari sedotan, yang terlihat hanya bannya, tapi teman-teman udah bisa mempersepsikan bahwa itu adalah mobil gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia membuat sebuah persepsi yang walaupun hanya kelihatan sebagian, tapi dia bisa mempersepsikan itu secara keseluruhan gitu. Nah, itulah Gelstar Psychology gitu, psikologi Gelstar gitu. Teori selanjutnya atau aliran selanjutnya yaitu psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini dikemukakan oleh salah satu ahli yang cukup fenomenal tentang psikoanalisis yang bernama Sigmund Freud, yang juga disebut bapak psikoanalisis gitu. Nah, psikoanalisis ini dipengaruhi alam bawah sadar, alam kesadaran gitu, atau ketidaksadaran atau bawah sadar gitu. Di kunci dari teori ini adalah menekankan pada pengalaman-pengalaman yang tidak sadar, unconscious gitu. Nah, eh, dorongan-dorongan yang timbul karena ketidaksadaran itu menurut Freud berisi dorongan yang timbul pada masa kanak-kanak yang karena sesuatu hal gitu. Misalnya karena dilarang sehingga terpaksa ditekan dan tidak muncul dalam kesadaran gitu. Nah, dorongan-dorongan terlarang inilah yang menurut Freud eh, yang menjadi naluri seksual atau naluri libido dan naluri agresi lainnya gitu. Nah, dorongan-dorongan terlarang ini itu kan meskipun ditekan eh, tetap akan berpengaruh atau tetap akan sering muncul misalnya dalam mimpi atau dalam kesalahan-kesalahan berbicara atau bahkan dalam perbuatan-perbuatan biasa yang dapat diterima oleh masyarakat, misalnya seperti karya seni, karya sastra, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi suatu keinginan yang terpendam, yang tertahan itu dapat ditekan sebenarnya dalam kesadaran, tapi sebenarnya itu dapat juga muncul pada segmen atau eh, bagian-bagian kejiwaan lainnya, misalnya diekspresikan sampai ke bawah mimpi atau diekspresikan melalui seni dan sebagainya gitu. Nah, ketika dorongan-dorongan ini tadi tidak dapat tersalurkan, maka inilah yang sering mengakibatkan gangguan kepribadian gitu, atau gangguan-gangguan kejiwaan yang sering disebut juga dengan psikoneurosis gitu. Maka diperlukan penyembuhan melalui psikoterapi dan sebagainya gitu. Nah, ini juga yang dikemukakan oleh Freud tentang tiga sistem kepribadian. Yang pertama adanya eh, dorongan naluri, kemudian adanya ego. Ego itu keakuan. Kita menganggap kita itu lebih dari segalanya. Kemudian super ego atau hati nurani gitu. Nah, ini tiga sistem kepribadian yang dikemukakan oleh Freud. Jadi, Freud mengatakan bahwa psikis itu dipengaruhi alam kesadaran dan ketidaksadaran atau bawah sadar gitu. Nah, selanjutnya adalah psikologi humanistik atau humanistic psychology, yang mana menekankan pada kekuatan-kekuatan atau hal yang positif
yang kehendak bebas dan potensi dari manusia itu sendiri. Nah, teori humanistik ini, psikologi humanistik itu juga dikemukakan atau didukung oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow gitu. Nah, fokus teori ini adalah manusia dengan ciri-ciri eksistensinya gitu. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik, kreatif dan memiliki mempunyai potensi gitu. Manusia itu bukanlah tanah liat, tetapi makhluk yang aktif, mampu menentukan geraknya sendiri dan memiliki kekuatan dalam dirinya dalam menentukan perilaku. Sehingga Maslow itu membuat hierarki kebutuhan dari manusia gitu, atau hierarchy of need gitu. Mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar dengan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow itu berbentuk piramid yang mana terbagi menjadi 5 bagian, mulai dari yang paling mendasar sampai yang paling tinggi tingkatannya gitu. Nah, yang pertama yang memang dibutuhkan adalah kebutuhan fisiologi manusia gitu. Nah, kebutuhan fisiologi ini yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernapas dan sebagainya. Artinya ini merupakan kebutuhan yang menjadi dasar manusia dapat hidup gitu. Yang memang benar-benar dibutuhkan sekali, yang sangat fundamental, yang sangat penting sekali yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Kemudian tingkatan di atasnya itu kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan gitu. Jadi manusia itu membutuhkan hidup yang aman, bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bahkan bebas dari rasa sakit, bebas dari teror dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana kita bisa hidup tenang kalau keselamatan kita terancam, keamanan kita terancam gitu. Jadi ada yang kurang ya, walaupun kebutuhan eh, fisiologi sudah terpenuhi, tapi ketika kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan ini tidak terpenuhi, maka kayak ada yang hilang gitu. Tidak nyaman kita hidup gitu. Selanjutnya kebutuhan akan sosial, yang mana pada tingkatan ini orang membutuhkan untuk mengikat dirinya pada kelompok sosial tertentu gitu dan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut. Contohnya, manusia itu membutuhkan teman, memiliki keluarga, kemudian membutuhkan adanya cinta dari lawan jenisnya, berkeluarga, gitu. Artinya ada kebutuhan sosial yang memang harus terpenuhi di dalam individu manusia gitu. Selanjutnya kebutuhan yang tingkat di atasnya yaitu kebutuhan akan harga diri gitu. Kebutuhan akan harga diri ini merupakan kebutuhan adanya pengakuan dari orang lain bahwa dirinya itu dihargai dalam suatu lingkungan masyarakat, gitu. Adanya rasa percaya diri, saling menghormati. Nah, ini membuat orang jadi merasa dihargailah keberadaannya di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah gitu. Jadi adanya pengakuan terhadap dirinya bahwa dirinya itu memang dianggap memiliki kontribusi atau ada peran lah sehingga orang-orang itu menjadi hormat, orang-orang menjadi dekat dengan individu manusia tersebut gitu. Kemudian di puncak piramid teori kebutuhan Maslow itu ada aktualisasi diri. Kebutuhan akan mengaktualisasi dirinya. Nah, dalam kebutuhan ini membuat keputusan sendiri kepada diri sendiri. Jadi kita bebas mengaktualisasi diri. Kita mau menjadi seperti apa, kita mau berekspresi seperti apa, kita mau bekerja atau memperdalam ilmu, kuliah dan sebagainya itu ya silahkan saja gitu. Sesuai dengan kemampuan dan minat kita gitu. Sehingga memang kita mencari kebutuhan yang memang itu dirasakan akan membuat kita jadi menambah pengetahuan kita, menambah kemampuan kita
yang menjadi bekal kita untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan, eksistensi di masyarakat. Nah, itulah kebutuhan dari aktualisasi diri. Nah, itu tadi tingkatan dari teori kebutuhan Maslow. Ada 5. Yang pertama fisiologi, keamanan dan keselamatan, kemudian sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang aliran-aliran yang ada di dalam psikologi, sekarang kita akan sedikit memberi gambaran tentang cabang-cabang dari psikologi gitu. Sebenarnya masih banyak dari yang ada di gambar ini, teman-teman, tentang cabang-cabang psikologi, cuman secara apa ya? Secara umum dan secara yang lazim digunakan atau dipelajari itu ada pada gambar-gambar berikut gitu. Nah, ada psikologi pendidikan. Nah, ini juga nanti teman-teman akan dapat mata kuliah ini. Kemudian psikologi sosial. Kemudian ada psikologi perkembangan. Nah, Bapak rasa dari tiga mata kuliah ini nanti teman-teman dapat di program studi pendidikan non formal terkait dengan psikologi. Jadi ada cukup banyak cabang ilmu psikologi. Ada psikologi biologi, ada psikologi konseling, psikologi evolusi, psikologi forensik, psikologi abnormal, psikologi komparasi, psikologi kepribadian, psikologi kuantitatif, dan psikologi global gitu. Sebenarnya masih ada lagi, ada psikologi agama dan sebagainya gitu. Tapi ini yang lazim dipelajari teman-teman. Baik, mungkin itu saja teman-teman materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai dengan selesai. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau perlu didiskusikan, silakan kita diskusikan di grup WhatsApp mata kuliah pengantar psikologi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan semoga apa yang teman-teman cita-citakan dapat tercapai. Oke, itu saja. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sumber referensi gambar. Teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, silakan teman-teman mengisi link absensi pada gambar di slide video ini. Ini link absensi untuk kelas 1A dan ini link absensi untuk kelas 1B. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai tertukar dalam mengisi absen. Silakan teman-teman mengisi absen, nanti ditunggu sampai besok harinya di hari Selasa pukul 12.00 WIB ya. Jadi masih waktunya cukup panjang teman-teman menyaksikan video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini yang tidak kalah penting teman-teman. Ada tugas kelompok yang perlu teman-teman kerjakan. Petunjuknya itu yang pertama, silakan teman-teman bagi kelompok menjadi 7 kelompok. Jadi satu kelas itu nanti akan ada 7 kelompok. Baik itu kelas A 7 kelompok, kelas B juga 7 kelompok. Kemudian teman-teman diminta membuat video pembelajaran seperti video pembelajaran yang Bapak lakukan, atau bahkan lebih bagus dari apa yang Bapak lakukan gitu. Terserah, boleh menggunakan aplikasi apa saja dalam membuat video pembelajaran. Buatlah sebaik mungkin karena ini merupakan tugas kelompok dan yang akan diambil nilai gitu. Silahkan gunakan aplikasi apa saja. Nah, kalau Bapak ini menggunakan
Microsoft PowerPoint 2019, Office 2019. Jadi di bagian PowerPoint-nya ada konten yang membuat slide menjadi video gitu. Teman-teman juga silakan menggunakan aplikasi lainnya dalam membuat video pembelajaran. Silakan saja. Adapun materi yang teman-teman akan buat video pembelajaran itu adalah materi pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 gitu. Artinya ada 7 materi yang teman-teman buat video. Nah, nanti silakan dibagi di kelompok mana saja, pada bagian apa saja gitu. Nah, waktu mengumpulkannya itu paling lambat itu pada saat atau setelah UTS ya. Misalnya di pertemuan ke-8 itu di hari Senin sudah UTS, maka di hari itulah sampai jam 24.00 itu merupakan hari terakhir teman-teman mengumpulkan video pembelajaran. Artinya sekarang masih minggu keempat, ada 4 minggu lagi, kurang lebih 1 bulan lagi teman-teman membuat video pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan masing-masing gitu. Bapak rasa tidak terlalu berat karena Bapak juga membuat video ini hanya dalam waktu beberapa jam gitu. Sedangkan teman-teman membuatnya dalam waktu 1 bulan. Harapan Bapak dapat lebih bagus dari apa yang Bapak tampilkan ya, karena teman-teman memiliki waktu yang cukup panjang dan banyak aplikasi yang bisa teman-teman perdalam gitu ya. Adapun referensi-referensi yang teman-teman bisa gunakan seperti yang tertera atau referensi-referensi dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan yang teman-teman pilih gitu. Paham ya? Mungkin itu saja terkait dengan tugas kelompoknya. Nanti tugas ini silahkan dikerjakan secara bersama-sama. Jangan ada yang kerja sendiri karena ya nilainya akan sama satu kelompok gitu. Kalau dapat nilai 80 ya 80 semua gitu. Jadi silakan, nanti ada yang tukang buat PowerPoint, ada yang mengedit video, dan ada yang mengisi suara gitu. Jadi silakan saja buatlah video pembelajaran sebagus dan sekreatif mungkin. Oke, kalau ada yang tidak dimengerti terkait dengan tugas kelompoknya, silakan ditanyakan di grup atau di chat pribadi, dipersilahkan ya. Kelompoknya silakan tentukan sendiri sehingga membentuk 7 kelompok. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.